Selamat Sabat. Selamat Sabat. Kurang nyaring. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Terima kasih. Semoga saudara-saudara sekalian berada dalam keadaan sehat, walafiat, dan sukacita dan damai sejahtera ada di tengah-tengah kita semuanya. Bertahun lalu saya berjemaah sejak dari Bogor sampai dengan saat ini. Inilah panggung pertama saya membawakan khotbah. Biasanya saya hanya sebagai protokoler, sudah paling top, bahwa ayat inti sudah biasa, bahwa apalagi dua syafaat. Mungkin ada juga, mungkin ya paling mewah mungkin ya itu ya yang memimpin acara ya. Nah itu. Tapi kalau khotbah, this is the first time for me. Dan dalam kondisi saat ini saya merasa sebenarnya saya sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya berdoa sama Tuhan, apakah saya layak untuk membawakan firman Tuhan? Saya minta tanda. Sempat saya pengen mundur, karena saya tidak layak. Bagaimana saya mengajarkan orang? Saya sendiri saja masih banyak kekurangan. Jadi, saudara-saudara, khotbah yang ingin saya sampaikan ini, ketika saya mengarahkan telunjuk saya kepada jemaat, 4 jari saat itu menunjuk kepada saya. Jadi itu pelajaran ini paling utama untuk saya berikan. Jika ada kekurangan dan sesuatu hal yang saya sampaikan ini, saya mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Baik, sebelum saya memulai, kita sekali lagi tunduk kepala, minta kuasa Tuhan untuk menyertai kita. Tuhan, sekali lagi hamba datang kepada dengan segala kerendahan hati, hamba dan jemaat ini mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa pelanggaran kami. Kalau ada dosa-dosa tersebut, ampunkan pada anak kami di komandan. Kiranya kami Tuhan menerima firman Tuhan ini dengan penuh sukacita dan penuh berkat. Sehingga mana kami pulang, kami bersukacita oleh sebab kuasa-Mu saja. Hikmat-Mu saja yang berbicara, bukan hikmat kami. Biarlah nama-Mu saja yang dilihat, bukan nama manusia. Yesus. Saya buka perangkat. Nanti di akhir khotbah saya akan menyumbangkan satu lagu. Biar menambah sukacita kita pada Tuhan. Sudah display kan?
Jadi judul saya pada hari ini, mungkin kalau ada yang sudah tahu di dalam di dalam grup apa judulnya? Ada yang tahu? Kesatuan di dalam kasih. Ada dua kata kunci di dalam judul tersebut. Kesatuan kasih. Saya tes navigasi apakah jalan ini? Jangan ya. Nah, kita akan membuka satu cerita. Ada cerita apa namanya? Coba next. Oke. Ya. Jadi kita lihat di sini ada cerita beberapa tokoh. Ada Abraham, ada siapa lagi? Saya kurang lihat. Ada Abraham, Kain dan Abel ya? Kain dan Abel, Abraham dan Lot. Siapa lagi tuh? Nuh dan bangsa juga sejamannya. Ada lagi yang dan Esau, Yusuf dan saudaranya Daniel dan Nebukadnezar. Apa yang Anda bisa simpulkan dari cerita tokoh itu? Abraham dan Lot. Ya. Ceritanya yang kita lihat di situ adalah mereka memiliki satu pertalian keluarga, saudara, gitu. Tapi apa yang terjadi di ujung? Mereka berpisah. Pilih, kamu mau ke utara, nanti saya ke selatan. Kalau kamu ke barat, saya ke timur. Mereka berpisah. Baik-baik. Kain dan Habel bersaudara? Bersaudara. Kakak beradik. Ya. Satu seayah dan seibu. Ujung-ujungnya apa? Abel dimusnahkan oleh Kain. Dan banyak cerita lagi. Yusuf, saudara-saudaranya baik orangnya, Habelnya baik kan? Baik. Tapi orang-orang baik ini, Ayub juga gitu baik kan? Baik. Siapa lagi di sini? Daniel, baik. Tak sama Tuhan. Apa? Tapi kenapa mereka yang baik-baik ini, mereka yang taat ini dimusuhi? Question mark. Apa masalahnya? Ya. Zaman Yesus perjanjian baru. Kita lihat di sini. Siapa di sini? Ada? Yesus dan Yudas. Ya. Yesus, kalau saya tanya deh, nggak ada yang buruk dari mereka. Dia adalah manusia yang sempurna. Yudas, murid Yesus, berjalan sama-sama Yesus, makan sama-sama dengan Yesus, tidur sama-sama dengan Yesus, kemana-mana bareng Yesus. Hasil akhirnya yang beda. Ya, itu kita lihat di sini. Jadi baik itu ada baik yang apa?
Ada yang baik sejati, ada baik yang apa? Next, ayat tema kita Efesus 4 ayat 2 dan 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu, dan usahakanlah memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Ya. Ini permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita seringkali berhadapan dengan orang, ya, ini aja sudah kita lemah lembut, sudah apa? Masih juga salah. Ya. Apalagi kalau sangat, ya, udah lebih lagi. Nah, ini jadi persoalan. Next, kita langsung kita apa? Mulai lagi. Orang bertanya-tanya, apa sih yang menjadi sumber permasalahan yang terjadi di dalam kita? Apa masalah? Apa akar masalahnya yang terjadi? Sorry, ini kalau mungkin ini jadi satu hal yang sensitif, saya mohon maaf ya, kan pembelajaran terus. Next, masalah pertama adalah perbedaan pendapat. Menurut saudara, kira-kira biasa nggak kalau berbeda pendapat? Biasa nggak? Lumrah, biasa. Ya. Yang nggak biasa adalah ada hal-hal yang memiliki konotasi negatif. Contoh, ya. Jadi di sini ada terkait program kerja biasa kalau kita majelis, misalnya ada yang majelis. Oh, program kerja si A, si A ini bagus, si B nggak bagus, ya kan? Kalau kita melihat angka 6, kalau kita lihat si 6, tapi orang di atas sana 9, ya kan? Itu biasa. Ya. Perspektif mana yang kita lihat benar? Kita bisa menyimpulkan bahwa dua-dua itu benar, tetapi perspektifnya dari sudut mana? Nah, inilah yang kita seringkali bergunjing dengan sudut pandang. Padahal sebenarnya menurut dari dilihat dari dua sudut pandang itu sebenarnya sama-sama benar. Cuma kita tidak mau memposisikan diri kita pada posisi itu. Kalau kita berada pada posisi ini, kita nggak benar. Tapi kita tidak mau memposisikan ini sudut pandang orang yang berbeda itu. Itulah yang seringkali terjadi perbedaan pendapat. Ada macam-macam ya, gaya, metode, begitu juga gaya, style ya, style orang suka kritik, style kepemimpinan, ya, style apalagi, style pelayanan. Oh, dia orangnya kayak gini kurang bagus, ini jelek nih, nggak bagus. Ya. Ini seringkali kejadiannya. Lalu apa lagi? Mengeluh. Ini mengeluh. Ini penyakit mengeluh bukan sekarang. Ini penyakit sudah klasik sejak dari zaman kapan? Bangsa sekarang. Mereka sudah dituntun Tuhan keluar ke tanah Mesir, dari tanah Mesir menuju mana? Tanah Kanaan. Sudah mereka melihat kuasa Tuhan membelah laut Emerau. Mereka masih mengeluh pula. Akhirnya apa? Akibat mereka semua apa yang terjadi? Perjalanan mereka semakin panjang. Ya. Salah satu dari dosa mengeluh ini. Next, ini ada ilustrasi nih. Biasa tentunya kalau teman-teman yang suka bola, ya, ini ada contoh ilustrasi orang yang berbeda pendapat. Lihat, hasil akhirnya apa? Banyak juga orang yang suka speak. Lihat, nih di sini ada konflik antara Nicolas Anelka sama Raymond Domenech, antara pelatih dan pemain. Ya, nih pemainnya.
Jadi gaya laki ini suka mengkritik, gaya berbeda dia. Di saat babak pertama, si pelatih mengkritik dengan maksudnya apa? Untuk memperbaiki. Kamu kalau main jangan terlalu, mungkin kalau terlalu menyerang ya jangan agak ini sedikit. Atau iramanya, jangan menyerang terus, jangan bertahan. Ya karena jadi back, ya kan mungkin begitu ya. Saya nggak tahu cerita mereka seperti apa. Tapi di sini akibat daripada pelatih memberikan arahan itu kepadanya, dia pemain tersinggung. Dia tersinggung. Orang bilang kalau orang tersinggung sih bahasa gaulnya baperan. Dia baperan ini. Akhirnya apa yang terjadi di sini? Para pemainnya apa? Ikut juga mogok. Mereka lihat, teman gua kok apa ya? Digituin sama pelatih. Akhirnya apa? Mereka mogok. Hasil akhirnya apa? Di sini ceritanya. Apa yang terjadi? Perancis tersingkir di fase grup, ya, tanpa satu kemenangan apapun. Ya. Sang pelatih dipecat, reputasinya rusak parah. Dan inilah salah satu skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Prancis. Jadi apa? Hati-hati, saudara. Berbeda pendapat tidak terdengar cuma di dalam gereja, tidak terdengar di dalam kelompok, bisa terdengar sampai kemana? Wah, yang malu siapa? Yang malu bukan cuma jemaat. Nama gereja Masehi Advent hari ke-7 sedunia. Jadi bukan cuma Bogor, sedunia. Kalau kabar baik itu lebih cepat kabar buruknya. Coba saudara perhatikan. Kalau gosip di dunia maya yang lebih cepat menyebar yang mana? Yang kabar biasa-biasa atau yang viral? Viral. Umumnya orang menarik orang dengar yang viral-viral. Dan umumnya viral-viral coba diperhatikan. Berita-berita ini. Bisa. Gosip. Orang ini, orang sana. Biasa. Dan itu yang kita dapat. Ya, ini pelajaran kita. Penting untuk kita simak betapa merusaknya kalau kita menunjukkan sifat yang suka mengkritik. Ini saya juga bukan orang kadang orang saya juga orangnya pada diskusi orang kritis. Tapi pertanyaan apa yang dikatakan oleh perempuan tentang sifat yang suka mengkritik berbeda. Mari kita lihat. Next. Banyak yang sebenarnya tidak sadar menjadi alat setan untuk memecah belah jemaat, bukan dengan perbuatan kasar, tetapi dengan bisikan-bisikan, kritik, keluhan yang terus-menerus. Bukan kata-kata kasar. Kata-kata kasar, ya, di Alkitab dibilang lebih baik kata-kata teguran yang nyata daripada apa katanya? Manusia bersedih, dia sempurnakan. Ini dibilang. Jadi bukan kata-kata keras yang membuat apa? Yang jadi apa di sini? Yang membuat tapi yang bisik-bisik. Itu bahaya. Taman Eden itu kejadian awal kejatuhan
Akibat setan berbisik kepada siapa? Jadi di sini tulisan lagi, jika ada perbedaan pendapat, janganlah membuat sebagai alasan untuk menabur benih perselisihan. Hendaklah kita berdoa satu dengan yang lain dan untuk satu dengan yang lain agar kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi kita kuncinya untuk mengatasi perselisihan diminta di sini. Berdoa bos. Sorry ya, saya jadi suara ini ya. Bos. Ya, saya bahasa kantor. Ya. Ya. Jadi di sini testimony for the church. Ada tulisan, ada referensi. Ya. Next. Nah, di sini kata dia dalam buku The Act of the Apostle bila mana Roh Kudus menguasai hati, akan ada kesatuan dalam iman dan iman. Perselisihan dan perbedaan tidak dapat bertahan di hadapan kasih Kristus. Ya, jadi apa di sini benar? Kalau Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, ya, lihat di sini. Kalau Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, kesatuan dalam iman dan tindakan itu akan selaras, berjalan selaras, lurus, tidak ada saling bertabrakan, lurus. Ya, gitu. Next, ini faktor yang kedua yang membuat pertentangan dalam satu grup anggota kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi ini macam-macam. Ada dasarnya, dari motifnya, dasarnya. Ada yang ingin merasa kita. Ada yang merasa lebih penting. Jadi dia menunjuk saya. Kalau bukan saya, itu nggak jadi. Kalau bukan saya, dia bukan siapa-siapa. Macam-macam. Kalau bukan saya, apa sih itu? Gak ada harganya dia. Ini penyakit saya ini banyak, bukan sedikit. Ini selfish. Apa namanya? Tahu selfish? Egois. Apa kata Roh buat untuk egois? Kita kutipan. Next. Kutipan Roh mengatakan, keegoisan adalah akar dari segala kejahatan. Dalam kehidupan yang mementingkan diri sendiri, tidak ada tempat bagi kasih Kristus. Jadi saudara, kalau bilang saya terus, tidak ada tempat bagi kasih Kristus. Nggak ada gunanya kita mau beribadah kalau kita masih egois. Dia tetap Tuhan. Nanti Tuhan bilang apa? Karena saya tidak mengenal. Saya tidak kenal siapa. Karena Kristus itu tidak egois. Yang kedua, keegoisan bertentangan dengan Roh Kudus. Kristus datang ke dunia ini untuk menghancurkan kekuasaan keegoisan dan hati manusia, dalam hati manusia. Jadi Kristus datang untuk memberikan teladan. Saya hidup, saya sebagai manusia seperti ini. Selama hidup Kristus di dalam dunia ini, ya. Apakah Kristus menunjukkan keegoisan dia? Bisakah dia menunjukkan keegoisan dia? Apa bisa? Bisa nggak?
biar benar. Siapa kita? Kita kalau pas keluar dari kandungan kita dari mana? Paling kecil di bidan. Ini sih. Yang ketiga, keegoisan merusak jemaat. Banyak kesulitan jemaat timbul karena keegoisan pribadi dan sediaan untuk merendahkan hati. Nah, gini, saudara, coba kita pelajari. Kita juga mungkin sudah punya pengalaman hal-hal yang seperti ini. Kejadian yang sering kita hadapi, entah dimanapun, bukan cuma di gereja, di perusahaan pun saya sudah menghadapi. Seringkali, acap kali, kita mau mencapai sesuatu, kita tidak tercapai, kita tidak bisa gapai itu secara maksimal, bahkan tidak tercapai oleh karena keegoisan teman kita sendiri, atau bahkan keegoisan bos kita ya. Kalau bos ya kita akhirnya kalau orang Chinese bilang cengil, mana yang punya, ya kan? Kita memaksa maju, coba kasih pertimbangan, tapi kalau teman kita yang menahan misi kita ke sana, ini yang menjadi masalah. Ya. Dia ingin maunya apa? Maunya dia yang dibenarkan. Ya, dia maunya dia, nggak mau dengar orang, nggak mau dengar siapa, nggak mau dengar teman-teman yang lain. Untuk supaya apa? Kita bisa lebih maju. Terima kasih saudara yang saya bantu. Jadi saya pikir saya mau mesti putar kamera nih, saya dari sini. Oke, terima kasih. Ya. Yang keempat, keegoisan menghalangi kasih sejati. Jadi kita kalau sudah egois, boro-boro kita mengasihi orang. Dia cuma cinta diri. Yang dikasih itu cuma diri dia sendiri, bukan orang lain. Kalau sudah gitu sudah repot. Kalau misalnya dia sudah bicara, pokoknya mesti begini. Kalau udah pokoknya udah repot. Ya, gitu. Jadi kalau kita melihat teladan Yesus, maka kita akan melihat kepentingan orang lain yang terutama. Kasihilah sesama manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri? Kita mau bikin nyaman diri kita sendiri. Kita tahu bagaimana memberi nyaman kita punya diri sendiri. Itulah kita mesti lakukan buat orang lain. Itulah kasih sejati yang Tuhan minta. Jadi kalau kita merasa kita nyaman, kalau misalnya nih, kalau saya naik mobil ber-AC, ya. Terus ada saudara kita yang dari anggota jemaat, dia pulang, waduh naik angkot dia kesian searah nih. Ya. Kalau dia cuma pikir saya terus, entah kalau dia naik ke mobil saya terkotor lagi mobil saya, bau pulang, ya kan? Contoh, ya. Itu selfish. Tapi kalau dia pikir jauh-jauh, dia kesian. Ayo, bareng saya, kebetulan saya searah, apalagi ya, terus sampai ke rumah. Artinya dia mengasihi orang itu seperti layaknya dia mengasihi Yesus. Itulah teladan Yesus. Yesus dalam kehidupannya, dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak memikirkan dirinya. Dia selalu apa dia bekerja, mencari jiwa, memberi makan, menyembuhkan, membangkitkan, mengabarkan Injil. Next, ini kayak contoh keegoisan lagi. Saya ambil dari klub bola basket. Ya, ini juga gara-gara ego nih. Siapa yang nggak kenal klub NBA LA Lakers? Mungkin zaman-zaman kita bapak-bapak yang masih umur level 40-an tahun. Ya, waktu saat kita muda dulu ada LA Lakers, ada apalagi Chicago Bulls, ya. Nah,
ini salah satu nih, Shaquille O'Neal, ya, sama Kobe Bryant. Kobe Bryant udah wafat. Nah, zamannya dia, mereka ini bertentangan nih, saling ego-egoan nih. Ceritanya, mereka berseteru, mereka bilang, oh, menurut si Kobe Bryant, si Shaquille O'Neal ini, terlalu egois, dibilang mas latihan. Nah, si Shaquille O'Neal bilang, dia juga apa? Di lapangan terlalu egois katanya. Wah, sering dulu mereka. Si ini begini, si itu begini. Ya. Akhirnya apa yang terjadi di situ? Walaupun ini adalah the dream team, ya, dream team yang betul-betul hebat, terkenal, hasil akhirnya apa di situ? Timnya bubar. Shaquille O'Neal pindah klub baru. Next. Ya. Nah, inilah yang terjadi pada akhir zaman. Dikatakan di sini. Ketahuilah pada hari terakhir. Nah, ini saya ambil poinnya ya, saya baca panjang. Pada ayat 1 akan datang masa sukar. Sudah terjadi? Sudah. Yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu. Cinta diri. Menjadi hamba uang. Sudah tak pusing lagi, dia ada bicara duit. Hepeng. Ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak memuliakan agama, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjadikan orang, tidak dapat menentukan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berani tahu, lebih turun, hawa nafsu daripada perhati Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memiliki kekuatannya jauh bilang. Ada nggak kira-kira? Coba introspeksi diri aja. Ya. Kalau ada, segera bertobat saudara. Jangan jadi pembenar nubuat. Ini nubuat. Okay. Next. Sebab di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Jadi apa? Ada iri hati dan mementingkan diri. Ini adalah poin paling merusak bagi apa? Persatuan jemaat. Next. Nasihat roh nubuat. Jika Kristus tinggal dalam hati, tidak ada keegoisan, tidak ada pertengkaran. Siapa yang terbesar? Jadi kalau sudah apa? Kalau sudah Kristus dalam hati, tidak ada keegoisan lagi, tidak akan merasa oh saya lebih besar. Kita sama di mata Tuhan. Besar, kecil, tinggi, pendek, miskin, kaya, hitam, putih, apalagi. Ya. Di hadapan Tuhan, kalau sudah Kristus ada dalam hati, segala hal yang tidak. Jadi hanya dengan tinggal dalam Kristus, keegoisan bisa dikalahkan dan persatuan dapat tumbuh. Jadi kalau dalam Yakobus 3:17-18, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Inilah yang kita harus hidupkan. Kita harus hidupkan ini supaya apa? Berdamai, supaya kesatuan yang hakiki menjadi diri kita semua. Next. Ini miskomunikasi faktor yang berikutnya. Jadi si A bilang si A bilang 1, si B menangkapnya berapa? 2. Ya, miskomunikasi. Nah, miskomunikasi inilah yang sering terjadi, salah pahaman. Kadang
ya kita pernah ada satu ilustrasi ya di video pada YouTube, kalau bapak-bapak atau teman-teman sekalian melihat di YouTube itu dibikin, dia kan satu orang satu insan, mereka bikin satu gambar di sini, gambar diteruskan sampai paling depan. Kira-kira kalau yang pernah nonton, yang di sini punya gambar sama yang di belakang masih sama nggak? Sudah tidak sama, karena sudah dari mana? Sudah dari mulut ke mulut, cara intersepsi orang yang beda-beda mempersepsikan, sehingga apa yang terjadi? Jadi salah paham. Nah, ada baiknya kita kalau mencari sesuatu kebenaran, jangan cari apa? Kebenaran dari apa? Dari mulut ke mulut, cari dari sumber utamanya. Kalau misalnya kita mau cari tahu informasi tentang siapa, artis siapa contohnya, si wartawan nggak cari dari orang lain, dia langsung datang kepada siapa? Datang ke artisnya. Misalnya kasus misalnya apa? Nikita Mirzani gitu. Dia nggak tanya ke itu, nggak tanya ke Polres Bogor Selatan. Dia akan datang ke siapa? Nikita. Nikita gimana kamu ini? Pasti cari sumber yang jelas dan otentik. Kalau sumbernya yang tidak jelas dan otentik, itu namanya apa? Kalau bahasa politik, hoax atau kabar apa? Palsu. Ya, itulah yang jadi ya. Sehingga itulah yang menentukan. Nah, itu kan gereja itu ada kabar-kabar angin, kabar-kabar burung atau apa ya, difilter. Yang asal dengar, set, langsung set. Wah, bahaya itu. Ya. Next. Kutipan Roh 2. Setan senang melihat orang Kristen salah mengerti satu sama lain. Ia membuat orang memperbesar kekeliruan kecil, mencurigai maksud sesama mereka, dan salah menafsirkan perkataan dan tindakan. Makanya setan senang dia. Hal kecil bikin gede. Selesai sudah. Tepuk tangan dia. Tawa ya. Kalau kita bisa lihat muka setan, ketawa gitu dulu. Kalau yoga senang banget ya. Kita tidak tahu motivasi di balik orang lain. Banyak menimbulkan salah paham dan penilaian. Ya. Kita sudah menganggap orang itu sudah bersalah, ternyata cuma karena gara-gara itu menjadi korban. Hati-hati. Gara-gara kita punya ulah, kita punya cara mensalahartikan, orang ini bisa jadi korban, dan itu bisa menyebabkan satu pengalaman traumatik yang mendalam, dan respon orang bisa beda-beda. Ada yang mungkin dia cuek-cuek aja, ada nggak masalah itu. Tapi kalau orang tipikalnya sensi, tipikalnya dalam, tipikalnya apa, kasihan. Dia akan jadi satu penyakit seumur hidup. Dan saya tidak sedikit saya menyaksikan itu. Ada teman-teman saya sampai nggak mau ingat gereja gara-gara hal sepele mendengar. Next, ini gara-gara friksi, miskomunikasi juga. Ini boleh dari Beckham sama Edward Davis. Kalau ada mungkin ada yang pada tahu ya, ini pemain ini. Ini juga friksi antar pemain berdarah putih dan hitam. Diusir dari pemain, hasilnya tidak kompak, tidak akan bersinar sedikit. Dari ketiga contoh tadi kita perhatikan ya, akibat kita punya selfishness, kita punya ketidakbersamaan, perbedaan pendapat, hasil akhirnya tidak akan ada yang bagus, tidak akan ada yang apa berakhir indah, tidak, semuanya
berakhir kekacauan seperti layaknya menara Babel. Next, jika ada yang kamu salah pahami, jika ada yang kamu salah pahami, pergilah kepada orang itu sendiri dan bicaralah dengan kasih dan kerendahan hati, jangan bicarakan kepada orang lain. Jadi kalau kita ada rasa tidak suka sama orang, bicara langsung sama orang. Yesus pun begitu. Yesus pun waktu sampai dia apa sama orang Farisi, apa dia ada kisi-kisi ke belakang? Tidak. Dia ngomong di belakang, di depan. Bahkan dia bilang apa katanya? Ada yang berkata kepada siapa ya? Hai kamu keturunan apa katanya? Keturunan. Ya. Jadi terang-terangan. Kalau salah paham, ngomong supaya kita bisa tahu apa sebenarnya dulu masalahnya. Yang kedua, banyak salah paham akan sirna dengan kita banyak berdoa daripada berdebat. Ya, jadi kita akan sirna salah paham kita berdoa. Banyak perbedaan dan kesalahpahaman akan disingkirkan jika Roh Kristus tinggal dalam hati sama. Kehadiran Kristus dalam hati akan mencatat menghapus curiga, self-taksir dan kesombongan. Jadi semuanya kuncinya adalah berdoa dan mendekatkan diri kepada Kristus. Next. Nah ini adalah faktor yang terakhir yang dari bahasa ini, pengalaman termutik yang menyebabkan dia tinggal ngeblend dengan sekutunya. Jadi ada pengalaman yang membuat dia itu trauma. Ada nggak saudara-saudara sini ada yang punya trauma? Tentu ada ya, pasti ada. Ada yang mungkin kan gara-gara dia di apa? Itu apa? Pengalaman trauma itu sesuatu hal yang membekas. Kita ada dengar renungan pagi tadi? Ada dengar renungan pagi tadi? Cerita tentang apa? Bekas juga. Si bapak ya apa sih itu? Dia menolong sahabat, dia menolong apa? Sini. Saya menolong ini. Dia menolong apa? Anjing. Ya. Dia menolong anjing yang ketabrak mobil. Padahal dia udah repanggil itu anjing supaya tak menyingkir, tapi anjing tak menghindar dan anjing ditabrak. Terus kesakitan tuh anjing, mungkin udah patah-patah udah apa ya. Terus si bapak itu apa? Mau coba tepikan tuh anjing. Akhirnya apa? Apa respon anjing? Happy gak dia? Agak. Gigitlah tangannya sampai berlubang. Dan uniknya itu kan. Dan apa yang jadi cerita di situ? Dia punya bekas gigitan membekas sampai dengan sekarang. Dan itu mengingatkan dia akan peristiwa itu dengan melihat. Ya, begitu juga pengalaman traumatik. Pengalaman traumatik itu tidak hanya berbentuk fisik, ada juga berbentuk apa? Psikis. Berbentuk psikis inilah yang mungkin jemaat perlu mengerti. Saya dan jemaat, saya dan teman-teman untuk mengerti. Ada teman-teman kita, kalau misalnya mungkin saudara-saudara melihat mungkin berbeda paham, atau mungkin dalam hal ini mungkin dirasa kurang ini, dinilai yang tidak baik, contohnya, jangan langsung menjudge. Ada mungkin sesuatu hal yang dialami di masa lalu, yang ketika dia melihat itu, dia memiliki satu respon yang traumatik, respon yang berlebihan. Jangan kita langsung judge. Lu salah, lu jelek. Karena luka itu bisa jadi seumur hidupnya akan dibawa sama dia sampai dia ke liang kubur. Sakit hati.
Oke, lanjut. Ini ketipan Tuhan buat. Bila hati terluka dan tidak segera disembuhkan oleh kasih Kristus, maka luka itu akan menjadi sumber kepahitan dan perpecahan. Itu luka hati itu harus disembuhkan. Jangan dihakimi. Harus siapa? Harus kita sebagai pribadi maupun anggota jemaat harus bertugas untuk apa? Melayani. Ada banyak jiwa dalam jemaat yang luka karena diperlakukan tidak adil, dan luka itu dipelihara dengan diam-diam hingga berubah menjadi ketidakpercayaan dan pemberontakan. Jadi siapa yang menyebabkan luka? Kadang-kadang bukan siapa-siapa, dari sesama kita sendiri yang saling melukai, bukan orang luar. Sesama kita yang melukai sehingga apa? Itu menyebabkan kesedihan yang mendalam dan akhirnya apa? Yang terjadi ketidakpercayaan dan pemberontakan. Jadi kita di sini kita cari tahu akar masalah ya. Akar masalah itu ini ada. Gitu. Pekerjaan iblis adalah menyulut api dari luka lama, mengingatkan akan penghinaan masalah dan mendorong agar hati kita tidak berdamai. Jemaat yang percaya bukan karena kebenaran, tetapi karena luka yang belum sembuh. Mereka yang tidak membiarkan Kristus menyembuhkan luka mereka akan menjadi alat untuk luka yang lain dan menabur benih perselisihan. Jadi kuncinya diri kita sendiri dulu. Kalau kita sudah membuka diri untuk Kristus, kita akan apa? Kita akan. Nah, berikut next. Nasihatnya ya tidak. Nasihatnya tanggung jawab pribadi. Tidak akan ada pemulihan di antara Allah dan hati yang terluka. Ya, jadi artinya apa? Di sini kita kuncinya adalah kalau kita ingin memulih, kita harus ada rasa mengampuni. Ya, kuncinya adalah mengampuni. Jadi kalau kita punya sakit hati, inilah ya, sama kayak Yesus mau disalibkan. Ketika Yesus disalibkan, apa dia bilang? Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yesus bilang apa? Kalau ada yang berbuat berat dan tersebut datang kepada Kristus. Matius 11:1. Ya, jadi kesatuan hanya dibangun kembali jika seorang memilih mengampuni dan dipulihkan secara pribadi oleh Kristus. Kalau tanggung jawab jemaat adalah kalau dia terbuka menunjukkan kelembutan dan simpati, sebuah kata sangka dapat menghancurkan semangat dan hati yang Kristus. Jadi apa? Mereka yang punya anak ramah butuh pengertian, bukan penghakiman. Next. Jadi bukan lawan dari luar yang mereka permakan, tapi konflik dalam suatu kumpulan organisasi yang menerima. Next. Langkah penyelesaian bertelanjang Kristus. Ini penyelesaiannya. Sudah mendekat habis. Ya, tenang, sabar ya saudara ya. Apabila saudara berbuat dosa, ini teladan Kristus. Di dalam Matius 8 ayat 15 sampai 17. Tegurlah dia di bawah mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, maka apa? Telah mendapatkan berkat. Adalah kedua lagi. Kalau dia tidak mendengar, apalagi bawakan lagi seorang atau dua orang. Ya, gitu jadi saksi. Kalau ketiga lagi, datang lagi bawa apa katanya? Kejemahan. Apa maknanya? Coba next. Nah, kalau terlalu mata ya tujuannya bukan untuk mempermalukan, tapi memulihkan. Ya, prinsipnya kasih dahulu, koreksi kemudian. Kasih dulu. Ya. Baru yang kedua yang ayat 16, ayat orang bijak. Ya, bahwa satu dua saksi maksudnya apa? Ada orang yang lebih bijak, yang lebih bisa memberikan satu wejangan yang lebih bijaksana. Ya. Orang yang lebih tua, yang dituakan, hindari pengadilan publik atau media sosial. Baru kalau misalnya bisa bawa ke jemaat, jika tidak mau berubah, bawa ke pemimpin rohani atau kepada pendeta. Next, evaluasi diri dan jemaat. Kalau diri sendiri, apa yang dibilang di sini? Apakah saya sedang
menyimpan duka terhadap sesama jemaat? Apakah saya bagian diskusi atau malah memecah? Apakah saya bersedia minta maaf dan mengampuni? Itu diri sendiri. Para jemaat, apakah budaya kita sudah komunikasi yang baik dan sehat? Sudah ada dari budaya saya atau belum? Atau apakah jemaat secara keseluruhan mengutamakan persatuan dan visi bersama? Ya, ini kita cek, jadi evaluasi diri. Next, dalam Titus ayat 2 ayat 7, jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah kau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran sehat dan tidak bicara dalam pemberitaan, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal buruk yang dapat disebarkan tentang kita. Jadi kita bentuk diri kita itu sempurna. Kita bentuk diri kita dulu apa? Baik. Dalam hal mengasihi kepada Allah, baik mengasihi kepada manusia, kita sudah lakukan dengan baik. Maka di sini dikatakan pada ayat yang kedua pada sini katakan, ya, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka tebarkan tentang. Jadi kalau kita sudah baik dan sempurna, sedangkan sudah baik dan sempurna dia bisa, kalau kita nggak baik, ya. Next. Ya, jadi akhirnya saudara-saudara, dalam 2 Korintus 13 ayat 11, supaya kita lalu usahakan dirimu supaya sempurna. Terimalah nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sudah kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini ajakan buat saya dan saudara. Jadi, mari kita sempurna, hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi, bagaimana Allah menyertai kita kalau kita masih gontok-gontokan? Tidak akan ada menyertai. Tidak akan ada Allah di situ. Next. Sambil cepat aja ya. Maukah kamu pergi? Ya. Di sini Yesus mengetuk pintu hati saudara dan saya untuk membuka pintu hati kita agar supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa satu hati saling mengasihi dari segala perbedaan, ya. Dan kita harus mengutamakan kesatuan di dalam sesama anggota jemaat. Next, ya, kalau saudara dan saya tidak mau berubah, Yesus pun masih mengasihi saudara. Barang siapa yang kasih, dia akan tegur dan relakanlah diri dan bertobat. Next. Ya, kalau kita sudah bertobat, ya, kita akan apa? Kita akan rukun dan dalam. Ya, seperti minyak katanya apa? Yang mulai dari kepala sampai ke kaki. Di sanalah Tuhan Allah akan memerintahkan berkat kepadamu. Jadi ketika kalau jemaat kita mau diberkati, harus apa? Hidup apa? Rukun dan dalam. Next. Dan aku, apabila aku ditinggikan di bumi, maka aku akan menarik orang datang kepada. Jadi kalau Tuhan sudah ditinggikan, kita kalau mau menarik jiwa, tidak akan sulit saudara. Kita akan makan Tuhan. Tuhan akan mengirim semua jiwa-jiwa itu datang kepada kita di sini bersatu bersekutu beribadah kepada Tuhan. Next. Ya, sampai di sini khotbah saya. Dan saya ingin kalau berkenan, mungkin tadi saya sempat bilang ya, mungkin kalau sudah tidak ada waktu setelah saya akhiri saja. Ya, lanjut ya. Baik, saudara Melvin boleh koneksikan dulu di laptopnya. Dan ada di download ada lagu Peace Speaker atau dari YouTube aja ya.
saya